Halo, saya kali ini bahas buku. Kalau kemarin-kemarin bukunya itu novel, sekarang buku teoritis ya sedikit. Ya untuk berbau-bau ya, materi ajaran lah, atau ya agak sedikit berat gitu ya. Nah, ini bukunya judulnya Pancasila dalam kurung refleksi komprehensif hal ihwal Pancasila oleh Djoko Siswanto. Oke. Jadi buku mendeskripsikan atau mengulas Pancasila secara komprehensif, secara luas dari sudut filsafat, dari kacamata filsafat. Jadi ya memang agak sedikit berat, tetapi gaya bahasanya ringan sih. Jadi buku ini adalah sekumpulan konten itu sebenarnya isinya itu sebenarnya sekumpulan dari entah itu materi seminar oleh penulisnya, terus dikumpulin dan diubah gaya bahasanya menjadi agak sedikit ringan gitu. Jadi tidak kuat karakter akademisnya. Cuman memang susunannya ya susunan atau kelihatan sekali sih susunan akademis, karya akademiknya. Begitu. Jadi di buku ini kita akan memahami Pancasila itu bagaimana manfaatnya, bagaimana memandangnya, bagaimana kita menempatkan diri sebagai manusia Indonesia yang bersosial, bernegara. Kita juga bisa melihat bagaimana tantangan globalisasi saat ini dan menempatkannya Pancasila sebagai suatu ideologi untuk menghadapi tantangan globalisasi dan arus teknologi yang berkembang masif sekarang ini ya. Jadi ya bisa menjadi buku secara teori, bisa menjadi buku refleksi kita untuk hidup berbangsa dan bernegara supaya kita tidak menyindir-nyindir satu suku, satu ras, satu etnis tertentu, supaya kita tidak memaksakan mindset atau paradigma kita ke satu entitas suku tertentu. Jadi kita bisa saling berhadapan, kita beriringan hidup, beririsan, interaksinya apa yang baik itu kita jalanin bersama, karena kita adalah manusia Indonesia yang hidup secara multikultural, punya sejarah bangsa yang sama dan punya visi dan tujuan yang sama juga. Jadi di buku ini keadilan sosial itu bukan berdasarkan individu, tetapi bagaimana kesejahteraan hidup masyarakat itu layak. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah layak. Mungkin setiap entitas, setiap kelompok itu akan berbeda-beda kelayakan sejahteranya. Jangan disamakan, semua sama rata. Itu juga basisnya adalah sosialisme. Memang di sini ada nilai-nilai nanti akan dibahas juga, termasuk bagaimana kita melihat ekonomi. Pancasila itu juga berdasarkan susunan hierarki. Kalau ditulis di sini oleh Djoko Siswanto dalam ekonomi Pancasila itu poin hierarkinya itu ada 3, yaitu nasionalis, humanis, dan kosmik. Lalu dibalikkan bahwa kita melakukan kesepakatan atau tindakan-tindakan ekonomi itu berdasarkan asas nasional, lalu kemudian asas nasional itu tidak
bisa kita lepaskan atau tunduk yang kepada nilai-nilai humanistik pada sila kedua, dan kemudian nilai-nilai humanistik itu tidak bisa terlepaskan atau tunduk pada nilai-nilai keagamaan atau kosmik. Juga itu buku ini semacam buku wajib ya kalau kalian adalah mahasiswa filsafat, kalau kalian juga mahasiswa yang punya mata kuliahnya itu pendidikan kewarganegaraan, karena ini ya renyah sekali sih, bahasanya juga renyah, terus halamannya juga nggak terlalu tebal gitu, dan referensinya juga cukup jelas, dan ditulis oleh benar-benar seorang dosen. Jadi Djoko Siswanto itu adalah dosen filsafat di UGM. Beliau sempat mengajar. Saya sempat mendapatkan ilmunya dari beliau, dan beliau sekarang sudah meninggalkan kita semua ya. Di masa-masa akhir hidupnya, beliau sudah kena stroke, jalannya juga susah, tetapi beliau masih berjalan, memaksakan untuk mengajar. Di situ saya salut bahwa seorang dosen dengan susahnya untuk berjalan, bahkan dia mampu sampai ke lantai 2 atau 3 kalau nggak salah waktu itu, hanya untuk mengajar, hanya untuk melemparkan ilmu pengetahuannya ke mahasiswa yang sudah menunggu di kelas, termasuk saya waktu itu di dalam kelas. Saya sangat kagum ya dengan semangatnya, dengan etosnya. Saya kagum dengan beliau, dan orangnya juga cukup humble ya. Oke, itu sekilas mengenai intermezzo aja, sekilas mengenai penulisnya ya, Djoko Siswanto. Kalau kalian beli ya cukup belinya itu harganya ya nggak nyampe 100.000 kalau nggak salah, 60 atau 70 ribuan lah ya. Itu ada di toko-toko buku terdekat aja, bisa di offline atau di online juga ada. Saya kemarin coba lihat-lihat di marketplace, oh ada di online. Coba kalian lihat aja di online, itu juga harganya juga terjangkau ya, antara 50 sampai 70 lah itu. Jadi sudah sampai rumah, dan ini buku yang sangat penting dalam mata kuliah atau mata pelajaran. Jadi mahasiswa dan siswa SMA juga ya penting ya baca buku ini.